Bupati Kutai Barat FX Yapan bersama dengan Uskup Agung Samarinda Mgr Justinus Harjo Susanto meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, yang dibuka dengan doa ibadat sebagai tanda dimulainya pembangunan Gereja Katolik, yang berlokasi di satu kawasan dengan Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, Senin tanggal 3 Maret tahun 2024. Bupati Kutai Barat, FX Yapan mengatakan, pembangunan gereja ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni tahap pertama tahun 2024, tahap kedua tahun 2025, dan tahap ketiga tahun 2026. Dengan adanya pembangunan gereja yang baru ini nantinya umat bisa semakin meningkatkan keimanan yang ada serta meningkatkan semangat bagi umat untuk pergi beribadah. Jadi hari ini kita sudah meletakkan batu pertama. Tadi ya, sudah ada bisa kita dipimpin oleh Uskup kebersihan Bupati. Ya. Tentu kita ketahui bersama bahwa gereja ini adalah bantuan provinsi. Saya tidak tahu berapa, kalau tidak salah 30 miliar, dan itu dalam waktu 3 tahap. Tahap pertama ini fondasi, nanti tahap kedua dan tahap ketiga kita tidak tahu sampai tahun berapa. Nah, tentu harapan kita gereja ini bukan kepentingan, tapi ini kebutuhan umat, ya. Karena bagaimana umat bisa bergereja yang baik, semangat, tentu iman juga tentu bertambah lebih. Yang saya takuti itu jangan sampai gereja itu selesai justru malas ke gereja. Tapi saya yakin dengan gereja yang ada ini akan membantu pemerintah pembinaan umat, ya, pembinaan iman melalui para tokoh agama, ya, para pastor, ya, ketua umat dan sebagainya, leader, ustaz. Nah, tentu saya kira ini perlu. Tadi kami ngobrol dengan Pak Uskup, juga partisipasi umat pasti harus ada, karena banyak hal-hal lain nanti yang kecil-kecil seperti pengadaan AC dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tentu gereja ini sangat membutuhkan dan lain sebagainya. Maka tahun 10 harapan saya dengan khususnya umat Katolik, ya, Kristus Raja ini, bagi yang sudah ada penghasilan seperti di pemerintah, ya, pemerintahan ada eselon 4 sampai eselon 2, kita harapkan itu harus ada partisipasi, karena memang kita ikuti makna terima kasih itu kita jelas. Jadi terima kasih itu kita terima kasih, jangan terima masuk kocek semua. Nah, itu ada hitungannya, ya. Jadi itu makna terima kasih ya begitu. Jadi itu nanti pembalasannya itu pada akhirat nanti. Jadi harapan pemerintah dengan ada pembangunan gereja ini, nah ini memberi motivasi dan inovasi para umat, ya, bergereja, supaya bagaimana kita kubar ini bisa menunjukkan kita terutama orang salib menunjukkan kesimpulannya, ya, bahwa kita harus berdampak untuk orang banyak. Sementara itu Uskup Agung Samarinda, Mgr Justinus Harjo Susanto, mengatakan bahwa gereja ini mempunyai desain yang sangat unik karena berbentuk bulat seperti seraung yang sesuai dengan filosofi masyarakat Dayak dan belum pernah dijumpai selama pembangunan gereja yang ada selama ini. Diharapkan pembangunan gereja yang unik ini nantinya bisa menjadi ikon di Kutai Barat dan semoga bisa semakin mengembangkan iman dan budaya gotong royong. Tentu kita bersyukur boleh berhimpun pada kesempatan ini dalam rangka peletakan batu pertama Gereja Katolik Kristus Raja Barong Tongkok. Ketika saya dimintai pendapat mengenai desain awal dari gereja ini, saya memang agak heran. Pertama-tama heran karena memang proyek ini sungguh sangat besar. Dari desain gedungnya yang besar, bisa memuat sekian, saya tidak ingat berapa ribu.
Wah, itu sudah disebut. Yang kedua, saya juga takjub akan desainnya. Artinya grand desainnya yang berbentuk straw. Saya kira itu merupakan desain yang unik. Dan memang desain yang kiranya cocok. Meskipun ini juga menambah pekerjaan dalam pengerjaannya karena berbentuk bulat. Sungguh tidak begitu mudah saya mengetahui itu meskipun sedikit-sedikit. Tapi saya sungguh bersyukur bahwa rencana ini dipastikan dan nantinya saya kira akan menjadi gereja yang sangat unik. Mungkin menjadi ikon. Bahkan ketika saya berkeliling kemana-mana, gereja bulat itu belum saya temui. Maka siapa tahu keunikan ini juga menjadi inspirasi bagi kita, bagi yang lain, untuk betul-betul membulatkan tekad. Untuk mengembangkan iman, bergotong royong, agar supaya gedung ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu saya dengar bahwa ini ada filosofinya yang nanti mungkin akan dijelaskan. Tapi intinya bahwa ini menjadi sebuah gereja yang besar tapi sekaligus unik, dan satu lagi adalah inkulturatif. Artinya gereja ini menjadi gereja yang disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga orang Katolik di sini merasa betul masih hidup dalam budayanya, sekaligus juga sebagai orang Katolik yang sejati. Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu disyukuri. Tim Liputan Diskominfo, Kutai Barat.